1. Pengertian. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja mampu dan ingin bekerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan. Ini menjadi indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara karena mencerminkan efisiensi pasar tenaga kerja. 2. Jenis-jenis pengangguran. 1. Friksional, terjadi saat individu berpindah pekerjaan. 2. Struktural, akibat ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri. Siklikal, disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi. 4. Musiman, terkait dengan jenis pekerjaan musiman seperti pertanian atau pariwisata. 5. Teknologis, tenaga kerja tergantikan oleh mesin atau otomatisasi. 3. Penyebab pengangguran. Faktor penyebab pengangguran antara lain pertumbuhan penduduk, ketidaksesuaian keterampilan, PHK, dampak globalisasi, dan penggunaan teknologi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. 4. Dampak pengangguran terhadap perekonomian. Pengangguran menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, menurunnya pendapatan negara dari pajak, meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas, serta menciptakan instabilitas sosial dan ekonomi. 5. Pengukuran tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dihitung dengan rumus jumlah penganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Angka ini menjadi tolak ukur seberapa besar masalah pengangguran dalam suatu negara. 6. Hubungan pengangguran dan inflasi kurva Phillips. Kurva Phillips menunjukkan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan inflasi. Saat pengangguran rendah, inflasi cenderung naik karena permintaan tinggi. Sebaliknya, pengangguran tinggi biasanya diikuti inflasi rendah. 7. Pengangguran terselubung dan setengah menganggur. Pengangguran terselubung terjadi saat seseorang bekerja, tetapi tidak digunakan secara optimal. Misalnya, 5 orang melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan 2 orang. Setengah menganggur terjadi karena seseorang hanya bekerja paruh waktu atau kurang dari potensi kerjanya. Pengangguran di negara berkembang vs negara maju. Negara berkembang cenderung mengalami pengangguran struktural dan terselubung karena rendahnya pendidikan dan teknologi. Sementara di negara maju, pengangguran lebih bersifat friksional dan siklikal karena sistem ekonomi dan tenaga kerja yang lebih dinamis. 9. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Pemerintah dapat menurunkan pengangguran melalui pelatihan kerja, insentif bagi investor, pembangunan proyek padat karya, dukungan UMKM, serta reformasi kurikulum agar selaras dengan kebutuhan industri. 10. Peran pendidikan dan keterampilan terhadap pengangguran. Kualitas pendidikan dan keterampilan kerja sangat mempengaruhi peluang kerja. Kurikulum yang tidak sesuai pasar kerja menciptakan mismatch, sehingga penting adanya pendidikan vokasi, pelatihan digital, dan penguatan soft skill. 11. Pengangguran akibat otomatisasi dan teknologi. Kemajuan teknologi membuat beberapa pekerjaan menjadi usang, namun juga membuat peluang baru di bidang digital dan teknologi. Tantangannya adalah bagaimana tenaga kerja beradaptasi dengan keterampilan baru yang dibutuhkan industri masa kini. 12. Pengangguran pasca pandemi. Pandemi COVID-19 meningkatkan angka pengangguran secara drastis. Banyak sektor terdampak, namun muncul juga tren pekerjaan baru seperti remote working, gig economy, dan kebutuhan akan keterampilan digital yang lebih fleksibel. 13. Solusi kreatif dan inovatif. Mengurangi pengangguran bisa dilakukan lewat dukungan pada wirausaha muda, pengembangan ekonomi digital dan kreatif, program inkubasi bisnis, serta platform digital yang mempertemukan tenaga kerja dengan pekerjaan freelance atau paruh waktu. Every day